Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung yang telah meluangkan waktu untuk datang dalam acara implementasi budaya positif di SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, acara hari ini merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tulungagung. Dan hari ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya mengenai apa yang saya lakukan pada kegiatan program guru penggerak. Baiklah, saya mulai saja. Implementasi budaya positif di SMP Negeri Gondang Tulungagung. Ya, dari tadi saya belum perkenalan diri ya Bapak Ibu, sampai lupa. Ya, di sini saya sebagai pembicara, perkenalkan saya Bu Titis Widyalika Sari, bisa dipanggil Bu Titis. Ya, saya di sini merupakan guru IPS di SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu guru yang baru gabung. Monggo silakan duduk. Monggo. Ya. Hal yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Jadi ini apa toh sebenarnya perubahan paradigma belajar? Hal ini yang saya pelajari di guru penggerak, gitu ya. Jadi nanti sedikit saja. Nah, untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Coach Yesus menciptakan pilihan-pilihan yang baru itu seperti apa? Jadi kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh ada memaksakan. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini saya sampaikan ya, di sini ada tabel stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan stimulus tentang dunia, Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini kita menerapkan stimulus respon tentang realitas kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi jangan anggap anak-anak itu punya kebutuhan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita ubah pandangan tersebut menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda positif ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Apakah dengan aturan-aturan kita? Apakah hal tersebut sudah melalui diskusi dengan anak didik kita? Nah, itu masih menjadi PR buat kita ya. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kira-kira siapa nih yang bisa mendisiplinkan murid tersebut? Apakah guru? Kemudian apakah kepala sekolah? Ataukah orang tua murid? Atau mungkin murid itu sendiri? Nah, dan kita bisa berpikir bersama-sama untuk ini ya. Nah, itu nanti alasannya mengapa sih murid itu apakah bisa mendisiplinkan dia sendiri? Nah, nanti kita akan berdiskusi panjang ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk makna kedisiplinan. Makna kedisiplinan itu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, sudah saya katakan dari awal tadi, setiap perilaku itu punya motivasi sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi pasti anak tersebut punya motivasi kenapa sih dia. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Nah, kita akan menerapkannya di dalam SMP kita ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita bangun kedisiplinan itu mulai dari diri sendiri. Nah, ini untuk kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di sini saya jabarkan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu.
posisi kontrol restitusi. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana posisi kontrol terkait restitusi. Ya, selama ini apakah kita menjalani guru sebagai penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Apakah menjadi teman, monitor, ataukah manajer? Terus kemudian apakah kita sudah pernah menerapkan 5 posisi kontrol itu sebagai teman, Bapak Ibu? Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Setelah 5 posisi kontrol itu tadi, kita sebagai guru, nah sekarang kita ke segitiga restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu baru pernah dengar ya. Ini restitusi itu apa? Nah, di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi kalau kita tahu 5 posisi kontrol tadi, penghukum, merasa bersalah, manajer dan sebagainya. Nah, di restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah dia berbuat salah, setelah kita berdiskusi, setelah kita menemukan solusi, kemudian dikembalikan lagi, ya, memperbaiki kesalahan. Kalau dia bisa memperbaiki kesalahan, kenapa tidak? Gitu, ya. Nah, di sini ada segitiga. Nah, di luar merah ini, ya segitiga merah ini, di sini ada beberapa pertanyaan yang merupakan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu bentuk pertanyaannya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, alasannya apa? Kita tanyakan ke anak-anak ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak caranya? Terus kemudian kita berusaha ke menstabilkan identitas, kemudian ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita pasti menghadapi anak yang sudah pernah melakukan kesalahan, nah kita sebisa mungkin juga menerapkan ini, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Jadi kita tekankan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga begitu. Kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, semua orang kan di sini. Nah, ini adalah merupakan menstabilkan identitas. Jadi jangan anggap anak yang telah berbuat kesalahan tersebut salah terus. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelum kita berdiskusi tentang murid tadi yang telah berbuat kesalahan, kita terlebih dahulu seharusnya sebelumnya kita sudah menerapkan yang namanya adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas misalkan, kalau misalkan tidak mengerjakan PR, bagaimana anak-anak? Konsekuensinya apa nih? Apakah merangkum 1 lembar? Oke, baik, setuju. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak telah berbuat kesalahan, contohnya tidak mengerjakan tugas, kita bisa mengembalikan lagi ke keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelasnya kemarin bagaimana nih? Masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Jadi anak akan teringat ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tuh pengennya apa sih? Kamu ingin jadi apa? Seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk presentasi kali ini. Saya akan membagikan sedikit tentang implementasi budaya positif ya, yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 1 Gondang. Nah, terlebih dahulu sebelum saya akan membagikan bagaimana kisah nyata saya di SMP 1 Gondang. Nah, di sini saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata. Nah, sebelum saya melakukan tindakan aksi nyata Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan latar belakangnya. Nah, kemarin kita selama PTMT Bapak Ibu, kita lihat bahwa di sekolah kita pastinya sangat kotor sekali, sangat keadaannya memang tidak pernah dibersihkan begitu Bapak Ibu ya. Ya karena memang pandemi, karena memang pandemi yang sangat panjang ini, hampir 2 tahun kita belajar di rumah, sehingga
terlihat tidak terawat begitu. Oleh karena itu kita mengadakan piket kelas Bapak Ibu yang sudah kita lakukan. Nah di sini lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Ya, sebelum saya menerapkan piket kelas ke anak-anak, terlebih dahulu saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah berikut saya sampaikan cuplikan video tentang aksi nyata yang ada di SMP 1 Gondang. Semoga Bapak Ibu berkenan. Kemudian selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman terkait dengan posisi kontrol atau restitusi. Monggo silahkan bisa disampaikan. Mungkin di sini bisa Bapak Dadung selaku wakil kesiswaan, silahkan yang terbiasa untuk mendisiplinkan anak Bapak Dadung. Silahkan dengan sangat hormat saya persilahkan Bapak Dadung untuk memberikan pengalamannya terkait dengan budaya positif. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Titis yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Kalau kita lihat untuk kedisiplinan dalam mentaati aturan atau peraturan yang ada di sekolah ini masih belum maksimal. Ini bisa saya contohkan ketika anak-anak masuk sekolah atau masuk pagi di sekolah. Ketika mereka masuk di gerbang pintu masuk sekolah, ini biasanya saya selaku mungkin menertibkan siswa yang tanda kutipnya tidak mentaati aturan sekolah. Misalnya seragam yang dipakai. Seragam yang dipakai ini kalau kita melihat aturan di sekolah ini atau aturan seragam yang digunakan siswa ini adalah kelengkapan atribut,
mulai dari topi, dasi, bed lokasi kelas, sampai dengan selaku penertib itu memberikan hukuman yang ringan biar anak-anak itu ingat akan kesalahannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah pengalaman dari Bapak Dadung selaku wakil kesiswaan begitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau menanggapi bagaimana terkait kedisiplinan yang sudah diterapkan oleh SMP 1 Bondan tersebut sesuai dengan pemaparan dari Bapak Dadung. Monggo silahkan bisa ditanggapi. Mungkin Ibu Fitri bisa menanggapinya, silahkan. Apakah begini, saya punya sedikit pertanyaan untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Yang terkait sudah dilakukan oleh Bapak Dadung tadi, apakah sudah menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita pahami tadi? Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kira-kira posisi kontrol mana yang diterapkan oleh Bapak Dadung tadi? Setelah kita menjelaskan penjelasan dari Bapak Dadung selaku wakil kesiswaan, kira-kira Bapak Dadung ini menerapkan guru sebagai posisi kontrol yang mana ini? Kira-kira Bapak Ibu? Apakah memonitor, ataukah penghukum, ataukah membuat orang merasa bersalah? Kira-kira yang mana? Ataukah Bapak Dadung tadi sudah melakukan sebagai manajer? Nah, sudah menempati posisi sebagai manajer. Apakah sudah begitu? Mungkin ada yang tahu dan bisa menjelaskan. Kita berdiskusi ya. Mungkin ada yang sependapat atau tidak. Mungkin Bu Fitri. Ayo silakan Bu Fitri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi dari pertanyaannya Ibu Titis tadi, sebelum ke tanggapan saya mau berkomentar tentang 5 posisi kontrol dulu ya Bu Titis nih. Saya dulu awalnya sedikit curhat ini. Memang pernah di posisi kontrol sebagai penghukum ataupun sebagai orang merasa bersalah. Tapi setelah saya berpikir, kalau saya memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah, efek dari ketaatan atau kedisiplinan dari si anak itu lebih seperti, mohon maaf, itu mungkin seperti ketakutan ketika saya ada di antara mereka yang sedang mengharapkan kedisiplinan. Jadi saya pikir efeknya ke belakang itu hanya pendek, jadi tidak berefek panjang. Jadi saya ketika itu mulai berpikir untuk menjadi teman atau lebih dekat dengan mereka. Jadi saya melewati step-step yang ada di sini. Nah, kemudian setelah menjadi teman, mereka dekat. Nah, saya juga mencoba menjadi pemantau. Nah, dari pemantau itu kita mengawasi bagaimanakah tindakan mereka, apakah ada perubahan, apakah mereka mulai memiliki kesadaran. Karena kalau untuk yang penghukum saja, saya rasa mereka hanya akan menerapkan kesadaran untuk disiplin itu ketika berhadapan dengan saya saja. Nah, kemudian memang dari yang dipaparkan Bu Titis tadi ya, memang yang paling disarankan itu adalah manajer. Karena apa? Karena posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Saya rasa ini bisa diterapkan jika seorang murid itu bisa memiliki kesadaran tentang nilai-nilai yang ada di sekolah, atau mungkin mana yang baik, mana yang benar. Nah, itu nilai-nilai itu bisa melalui disiplin yang sudah dibuat atau aturan yang mengikat seperti yang dijelaskan Pak Dadung tadi, atau
kesepakatan di kelas oleh guru Baik, pengajar. itulah tadi pemaparan dari Ibu Fitri. Terima kasih, pemaparan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi terkait dari 5 posisi kontrol yang sudah ada di layar ini ya Bapak Ibu, tadi di SMP 1 Gondang sudah dijelaskan bahwa masih menggunakan penghukum begitu. Mungkin belum sampai pada posisi manajer. Tadi seperti yang sudah Bu Fitri sampaikan bahwa Bu Fitri mencoba untuk melakukan posisi manajer tersebut dari sebelumnya, seperti pada ceritanya tadi, pengalamannya tadi bahwa Bu Fitri pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian dia setelah penghukum kemudian dia juga pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah, dan kemudian sebagai teman, monitor atau memantau, dan kemudian yang terakhir menjadi manajer. Itu hal yang sangat luar biasa sekali, sudah diterapkan pada anak didik kita. Kemudian saya berikan satu lagi kesempatan untuk Bapak dan Ibu, mungkin satu lagi pertanyaan, monggo silahkan yang mau bertanya. Silakan Ibu Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Bu Titis untuk saya menyampaikan sedikit pengalaman saya dan juga sekaligus pertanyaan Ibu. Berkaitan dengan segitiga restitusi ini, mungkin untuk anak-anak yang secara fisik, mental atau bahkan secara kognitif itu dibilangi mudah, itu untuk melakukannya pun juga saya rasa meski butuh waktu insya Allah bisa tercapai. Nah, tetapi ada pengalaman saya di mana ada anak itu yang dia mengalami kesulitan bersosialisasi. Ketika diberitahu oleh gurunya pun dia cenderung untuk diam. Nah, di situ saya di sini punya pertanyaan, bagaimana nih? Bagaimana caranya agar si anak ini bisa mengembalikan kepercayaan dirinya juga? Bagaimanakah menerapkan segitiga restitusi itu khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau pada kelas inklusi? Demikian, terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Bu Ninis ya, tadi sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini ya Bu tadi. Bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi pada kelas inklusif gitu ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan nih di SMP Negeri 1 Gondang, di SMP Negeri 1 Gondang ini masih belum ada anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Di SMP Negeri 1 Gondang ini belum ada katakanlah fasilitas untuk anak yang berkebutuhan khusus. Saya punya sedikit pengalaman Bu Ninis. Sebelum saya ada di SMP Negeri 1 Gondang ini, saya pernah mengajar di SDI Al Azhar. Nah, di situ saya selaku wali kelas, dan kemudian setelah 1 tahun sebelumnya saya menjadi guru pendamping ABK waktu itu. Jadi ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang lain yang belum ada siswa berkebutuhan khusus begitu ya. Di sana yang selama pengalaman saya menjadi guru inklusif di situ. Di setiap kelas, jadi Bapak Ibu, ada 1 atau 2 anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan anak berkebutuhan khusus itu kan bermacam-macam. Kalau kita pelajari tentang ABK, anak berkebutuhan khusus itu macam-macam sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang sangat lambat, mohon maaf, ada yang sangat lambat, ada yang sangat aktif, ada yang dia mau berlari ke sana ke sini, nggak mau diem, dan itu macamnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, di setiap kelas jika ada anak yang berkebutuhan khusus, kita adakan yang namanya guru pendamping Ibu Ninis begitu. Jadi ada guru pendamping khusus. Jadi di dalam suatu kelas, selain jadi guru mapel atau wali kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, anak tersebut didampingi berjejeran dengan guru pendamping khusus yang tentunya juga guru tersebut juga memiliki kemampuan untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi anak tersebut memang luar biasa. Jadi anaknya memang berbeda pada anak pada umumnya begitu. Kalau anak pada umumnya mungkin telah berbuat kesalahan, dia pasti punya motivasi yang jelas begini begitu. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mereka melakukannya juga kalau ditanya pun apa motivasi kamu, kenapa kok kamu nggak ngerjakan tugas, atau kamu tulisannya kenapa kok besar-besar, ataukah kamu nulis kayak gini salah, itu dia tidak bisa untuk
diajak komunikasi seperti halnya pada anak-anak pada umumnya. Jadi untuk saran saya ketika nanti di SMP Gondang ini, kalaupun nanti bisa menerima anak berkebutuhan khusus, yang mudah-mudahan yang namanya anak di Indonesia atau di dunia ini kan pastinya kan ada juga nih anak juga berkebutuhan khusus. Dan nanti saya harapkan di SMP Negeri 1 Gondang ini nanti saya harapkan bisa menerima anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dari kita semua, begitu. Jadi kita bersama-samalah membangun atau mendidik anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang merdeka, begitu ya. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, atau mungkin sudah cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu saya rasa hari ini sudah cukup terkait tentang segitiga restitusi, posisi kontrol, kemudian disiplin positif, juga implementasinya di SMP Negeri 1 Gondang ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama buat guru dan anak didik kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.